Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota Latsat Pusdikmin Polri Angkatan 33, kelompok 2 yang beranggotakan Ibu Dini Endah Novianti, Ibu Dr. Gigi Erlincar Selina, Bapak Dwi Putra Nugraha, Ibu Eka Amalia, serta saya sendiri, Dr. Nurfitri Sukmawati Rahayu. Kali ini kami akan mewawancarai masyarakat mengenai pengetahuan mereka tentang makna wawasan kebangsaan dan bela negara, serta apa saja aksi bela negara yang telah mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak jawaban mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Dwi. Ibu, ya selamat sore juga Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya Ibu untuk saya wawancarai. Mungkin saya dan Ibu sudah saling kenal, tapi teman-teman saya Iya, belum kenal Ibu. Boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu, nama dan profesinya Ibu? boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Ya, perkenalkan dulu. Saya Anggitika Widayati. Saya dari SMA Negeri 1 Sukaresmi. Sekarang saya mengajar di SMA 1 Sukaresmi sebagai guru BK. Oh ya, terima kasih Ibu. Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu atau meminta pendapat Ibu mengenai atau seputar wawasan kebangsaan dan bela negara. Ibu kalau boleh tahu, sudah tahu Ibu apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Sudah. Boleh tahu Ibu, menurut Ibu apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan sendiri, kalau dilihat dari arti katanya sendiri kan, wawasan itu kan artinya tuh cara pandang kita, begitu kan ya, Pak Iya Dwi? Bu. Jadi kalau wawasan kebangsaan otomatis kan berarti cara pandang kita sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu. Kalau bela negara sendiri itu kan sikap dan perilaku kita dengan cinta tanah air. Nah, seperti itu. Oh ya, terima kasih Ibu. Nah, menurut Ibu, apa sih makna dari wawasan kebangsaan bagi seorang guru seperti Ibu? Makna dari wawasan kebangsaan itu sendiri kan, tadi kan artinya itu cara pandang kita kan ya. Nah, munculnya wawasan kebangsaan itu sendiri kan bermulanya dari perjuangan para pendahulu untuk mencapai kemerdekaan kan seperti itu ya. Nah, otomatis kan ada yang namanya persatuan yang terbentuk antar individu untuk menjaga keutuhan negara. Nah, bagi saya sendiri, eh, makna dari wawasan kebangsaan itu adalah persatuan yang terjalin antara seluruh warga negara Indonesia yang nantinya tuh makna dari Bhinneka Tunggal Ika-nya tuh ada gitu Pak Dwi. Kan Indonesia sendiri tuh kan banyak banget ya apa sih latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, itu sendiri yang menjadikan kita bersatu padu menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, begitu. Wah, penjelasan yang cukup lugas dan berisi ya Ibu. Nah kan tadi ada disinggung-singgung tentang sejarah dan lain-lainnya Ibu. Ya, Menurut Ibu sih makna sebagai seorang guru nih, apa makna bela negara bagi seorang guru di masa sekarang Ibu? kalau bagi saya, makna bela negara bagi saya itu adalah dengan mencintai profesi saya sendiri. Hmm. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan kita bekerja, baik saya sebagai seorang guru mengabdi kepada negeri untuk mendidik anak didik saya di sekolah saya untuk menjadi anak-anak yang memang sukses di masa depannya. Nah, itu tuh menurut saya ya mencintai profesi itu adalah salah satu bentuk kita melakukan bela negara gitu. Oh, wah, Itu contoh kecilnya. ya, oh begitu ya Ibu. Jadi selain itu Ibu, selain dalam profesi Ibu mengajar sebagai seorang guru, kalau di kehidupan pribadi Ibu untuk mempraktikkan wawasan kebangsaan atau nilai-nilai bela negara itu seperti apa Ibu? Secara pribadi ini Bu. Secara pribadi ya. Nah, kalau untuk yang apa sih contoh penerapannya
wawasan kebangsaan sama bela negara di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak ya Pak Dwi ya. Ada juga yang memang penerapannya itu dari ibadah, juga saling membantu, jangan jauh-jauh deh dari tetangga sekitar, kita ngebantu tetangga yang memang sedang kekurangan atau misalnya lagi sakit. Kan sekarang juga lagi masa-masa pandemi nih Pak Dwi. Jadi otomatis kan kita juga apa ya namanya, jiwa sosial kita juga kebangun gitu ya untuk saling membantu gitu. Nah, salah satunya juga dengan membantu, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memang sedang membutuhkan bantuan. Ya, baik. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat pagi. Ya, jadi di sini saya sedang bersama Kak Liga. Kebetulan beliau bekerja di rumah sakit mana? Sipa di Kuningan ya, sebagai seorang perawat. Nah, di sini saya ingin mewawancarai sedikit tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dimohon waktunya ya, Kak ya. Ya, siap. Ya. Nah, jadi menurut Kakak nih, apa sih itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut saya itu adalah pengetahuan tentang negara. Ya, Gitu. Terus kan dalam kenegaraan itu ada istilah bela negara ya kayak. Ya. Nah, perilaku apa yang sudah Kakak lakukan dalam rangka membela negara Indonesia ini? Kalau bela negara menurut saya, ya versi saya itu contohnya kalau saya bekerja sebagai seorang perawat bisa seperti memberikan pelayanan yang baik, terus mengurus pasien yang baik dan benar, ya seperti kayak gitu. Oh ya. Terus sekarang kan sedang musim pandemi ya. Pandemi belum juga berakhir di negara kita ini. Menurut Kakak nih, apa sih solusi yang harus kita lakukan sebagai masyarakat khususnya agar pandemi ini segera berakhir? Ya, bisa ikuti aturan pemerintah seperti menjaga 3M, menjaga jarak, terus jangan berkerumun, terus tetap di rumah, kayak gitu aja sih. Oh, ya. Terus menurut Kakak nih, apa sih dampaknya, pengaruhnya bagi pekerjaan Kakak dengan adanya pandemi ini? Tentu sangat berpengaruh ya, karena banyak rekan-rekan saya terus yang tertular COVID gitu, jadi dampaknya sangat banyak. Jadi banyak yang cuti isoman kayak gitu, jadi banyak sekali pengaruhnya dalam kerjaan dalam pandemi ini. Ya, baik kalau gitu kita doakan sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir ya Kak ya. Amin. Terima kasih Kak atas kesempatannya, terima kasih juga atas Sama-sama. waktunya ya. Selamat siang Kak. Ya, ya. Selamat siang Kakak Acul. Selamat siang Kak Eka. Iya, Kak Acul begini, mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Menurut Kakak Acul sendiri sebagai seorang entrepreneurship, memaknai wawasan kebangsaan dan bela negara itu seperti apa? Sebenarnya baik. Untuk wawasan kebangsaan sendiri kan wawasan ya, berarti wawasan itu pengetahuan. Berarti mengetahui apa itu tentang negara, bentuk negara, dasar negara yang kita anut, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin dari wawasan negara sendiri. Tetapi selanjutnya untuk bela negara, karena saya bela ya, bela itu memperjuangkan. Kalau menurut saya pribadi, bela negara itu bagaimana caranya kita bersikap agar negara Indonesia tetap utuh dan tidak bercerai-berai. Iya, melihat itu ya menurut Kakak sendiri sebagai seorang entrepreneur, seberapa pentingkah wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri? Untuk secara itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa sebagai seorang entrepreneur, kita harus tahu apa yang kita perbuat untuk negara itu sendiri, bagaimana cara kita berperilaku agar tidak melanggar norma sesuai dengan yang tertera dalam, terutama dalam Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 45. Nah,
Ya, sesuai pengalaman kakak nih ya, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai bela negara apa yang telah kakak implementasikan nih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sesuai dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin yang pertama kalau dari entrepreneur sendiri ya, membuka usaha itu adalah sesuatu cara membela negara sebenarnya. Membuka usaha itu karena kita juga dapat bisa mempertahankan ekonomi itu sendiri bagi diri kita sendiri atau bagi negara, atau bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Terus juga kalau dari itu kita bisa membayar pajak pertama. Iya. Kalau sekarang di dunia sekarang sedang pada virus corona, kita juga di dalam ini kan mengatur tentang bagaimana cara menghindarinya. Iya nih, sesuai paparan kakak nih ya, sekarang kan isu yang lagi hangat nih ya, yang lagi hangat di Indonesia itu soal corona. Dampaknya sangat besar kan terhadap kakak sendiri sebagai seorang entrepreneur nih. Solusi yang dari kakak nih, kira-kira apa ya yang dapat kita, masyarakat, dan pemerintah lakukan bersama? Ya, sebenarnya sangat berdampak sekali untuk kita pribadi. Secara pengusaha saya, apalagi sekarang diterapkannya PPKM, itu sangat berdampak sekali bagi kita. Apalagi kita tidak bisa melayani orang di dalam di lingkungan usaha sendiri ya. Nah, sebenarnya kita dampaknya bisa sebelum apa ya? Kita menerapkan protokol itu sendiri. Kita menyediakan hand sanitizer, cuci tangan, terus sensor suhu, terutama dan pengaturan tempat duduk bagi pelanggan agar tidak berdempetan, dan kita juga membatasi hanya 50% dari jumlah yang bisa kita tampung dari pelanggan yang datang. Oh iya, terima kasih. Kita sekarang sering online sih, delivery online. Oke, jadi delivery ya, on delivery gitu. Ya. Iya, kakak terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ya, terima kasih juga untuk wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, dari 3 narasumber yang berbeda yang mewakili lapisan masyarakat, pada dasarnya masyarakat telah mengerti arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Bela negara dapat dilakukan oleh semua kalangan ataupun profesi. Bela negara sangat penting bagi orang profesi apapun itu. Dari berbagai profesi, makna dan wujud bela negara pasti akan berbeda-beda, namun tetap penting bagi bangsa Indonesia. Masyarakat bisa memulainya dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air.